Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jemaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan dan dilimpahkan rezeki baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di siang yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian saya beri tajuk manusia tak punya dosa, atau sesungguhnya manusia tak pernah terkena dosa, sama seperti para nabi dan para rasul maksum, yakni dijaga oleh Allah. Jadi sesungguhnya tak satu pun manusia yang bisa mengerjakan dosa, tak satu pun manusia bisa terkena dosa bila manusianya sadar bahwa sebenarnya diri manusianya itu tak wujud. Bila manusianya sadar bila diri manusianya tak hidup. Bila manusianya sadar bila diri manusianya tak berkuasa apapun di dalam kehidupan ini, maka maksumlah, maka dijagalah ia dari segala dosa. Inilah yang dimaksud manusia takkan pernah terkena dosa bila manusia selalu kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Jadi para nabi dan para rasul imannya seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Nabi Muhammadnya sudah tak ada lagi di hatinya. Nabi Muhammadnya sudah tak wujud lagi di hatinya. Nabi Muhammadnya sudah tak hidup lagi di hatinya. Nabi Muhammadnya sudah tak berkuasa lagi di hatinya. Itulah yang disebut terjaga dari segala dosa. Jadi maksum, dijaga. Akan tetapi bagi manusia yang merasa wujud diri manusianya di hatinya, manusia yang merasa hidup diri manusianya di hatinya, manusia yang merasa berkuasa diri manusianya di hatinya, sedangkan Allah gaib, sedangkan Allah tiada, sedangkan Allah tak bisa apa-apa,
Inilah yang dimaksud lembah-lembahnya dosa. Besar-besarnya dosa, takkan pernah diampuni dosa manusia kecuali manusianya bertaubat dari menjadi Tuhan, bertaubat kembali kepada yang menciptakan. Bila manusianya sudah kembali kepada yang menciptakan, maka hancur leburlah segala dosa. Secara logikanya begini, bila manusia menyadari hakikat diri manusianya yang tak bisa apa-apa, bila manusianya menyadari bahwa diri manusianya tak bisa berapa-apa, maka seluruh pergerakannya, maka seluruh aktivitasnya selalu berimamkan, selalu bermakmum kepada uripe Allah. Jadi otomatis seluruh apa yang dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya serba lillahi ta'ala. Hanya Allah lah yang berkuasa atas dirinya. Sesuai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah lah pencipta manusia, dan Allah pula yang berkuasa atas apapun yang dikerjakannya. Inilah ayat yang mengabadikan bahwa sesungguhnya manusia tak pernah terkena dosa bila manusianya bertuhankan kepada Tuhannya yang menciptakannya. Manusia takkan pernah terkena dosa bila manusianya tak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya. Karena sesungguhnya bagaimana mungkin ciptaan bisa lebih besar, ciptaan bisa lebih wujud, ciptaan bisa lebih hidup daripada yang menciptakan. Bila kita menyadari itu, maka terlepaslah kita dari segala dosa-dosa yang besar itu. Inilah yang dimaksud makna dari kesucian. Bila diri manusia kita masih ada, masih wujud, masih hidup di dalam hati kita, melebihi wujud hidupnya Allah, maka selamanya kita takkan terampuni apapun yang kita lakukan. Meskipun istighfar kita gelontor 1 miliar per hari, tiap hari 1 miliar baca istighfar, semuanya takkan pernah bisa mensucikan hati. Air wudhu, air laut dibuat untuk berwudhu sampai habis pun air laut itu, maka badannya pun takkan pernah suci. Kenapa? Karena yang di dalam hatinya masih najis, yang di dalam hatinya masih kotor. Siapakah dia? Iblis dan setan yang berkuasa di dalamnya. Jadi bila manusia sudah menyadari hakikat diri sejati manusianya, maka terbebaslah manusia dari segala dosa-dosa yang tak pernah dilakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka ayat di surat Al-Insan ayat yang pertama sebagai bukti bahwa manusia selamanya takkan pernah terkena dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya,
Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Nah, inilah hakikat diri sejati manusia kita yang sebenarnya bukan apa-apa, yang sebenarnya bukan siapa-siapa, yang sebenarnya tidak seperti apa-apa, dan yang sebenarnya tidak seperti siapa-siapa. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu siapa sebenarnya? Tergantung. Bila laisa kamitslihi syai'un kita nisbatkan kepada Allah, berarti yang jadi Tuhan manusianya. Akan tetapi bila laisa kamitslihi syai'un itu kita nisbatkan, kita pulangkan kepada hakikat diri sejati manusia kita yang sudah terbukti di dalam surat Al-Insan ayat pertama, maka laisa kamitslihi syai'un itu adalah manusianya yang tak bisa disebut. Kenapa? Karena yang bisa menyebut apa-apa. Kenapa? Karena yang bisa menyebut siapa-siapa hanyalah Sang Hidup, adalah uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, apakah aku tahu bahwa wujud ini wujudku? Bila tak ada uripe Allah, apakah aku tahu bahwa hidup ini hidupnya Allah? Bila tak ada Allah, apakah aku tahu bahwa segala sesuatu ini ciptaan Allah? Inilah sebagai bukti bahwa bila tanpa Allah, tanpa uripe Allah, maka siapa-siapa, maka apa-apa takkan pernah terwujud, takkan pernah ada. Jadi inilah dalilnya bahwa seluruh manusia tidak pernah berbuat dosa. Seluruh manusia takkan pernah terkena dosa, dengan syarat manusianya memahami, dengan syarat manusianya mau kembali mutu qoblal maut, kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, sejati diri manusianya yang tak hidup, sejati diri manusianya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Itu syaratnya, yakni lewat pintu baiat, lewat pintu bimbingan untuk menghempaskan, menghancurkan segala dosa-dosa itu. Akan tetapi bila di dalam hati kita yang merasa lebih wujud sedangkan Allah tak ada, maka karena kita memakai bajunya Tuhan, maka itu sama halnya kita memakai baju anar, baju api neraka, baju yang membara. Jadi tergantung manusianya. Sama halnya Allah itu maha nyata dan Allah maha gaib. Tergantung golongan siapa kita diletakkan. Bila kita diletakkan bahwa yang wujud di dalam hatiku hanyalah diriku, hanyalah kemakhlukanku, hanyalah kemanusiaanku yang bisa apa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa, maka Allahnya gaib. Tergantung kita digolongkan dengan ahli nar ataukah ahli jannah. Akan tetapi bagi golongan siapa Allah nyata itu? Allah nyata wujud zatnya bila manusianya sudah tak merasa nyata lagi, bila manusianya tak merasa wujud dan hidup lagi di hatinya kecuali Allah. Jadi juga ada di dalam ayat diabadikan di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Jadi Allah, jadi uripe Allah itu lebih dekat
daripada dekatnya kita sendiri terhadap kita sendiri. Jadi Allah lebih dekat dari itu. Apa maknanya? Bila kita belum mutu qoblal maut, bila kita belum kembali, belum mati, belum memutus urat nadi dan urat leher ini, maka selamanya kita takkan pernah bertemu dengan yang lebih dekat. Karena kita selama ini tersekat, terbelenggu, terhijab, tertutup, kufur dari yang lebih dekat itu. Kenapa? Karena kita silau dengan gemerlapnya diri kita sendiri. Karena kita silau dengan cahaya uripe manungsone dewe-dewe. Sehingga kita silau, sehingga kita tak mampu, tak bisa ketemu dengan siapa yang lebih dekat itu. Karena di dalam hati kita selama ini, diri kita lah yang kita akui lebih dekat daripada diri kita sendiri. Mana mungkin Allah lebih dekat daripada kita? Wong Allah kita tiadakan, wong Allah kita goibkan, wong Allah kita matikan selama ini di hati kita. Maka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika kita ingin menghancurkan segala dosa-dosa kita, ketika kita ingin kedamaian dan keselamatan, maka putuslah urat nadimu, maka putuslah urat lehermu, maka matikanlah dirimu. Itulah, bila kita sudah sampai di situ, berarti hancur leburlah segala dosa, hancur leburlah apa-apa yang ada di hati kita, hancur leburlah seluruh alam semesta ini, hancur leburlah segala cita-cita yang ada di hati ini. Itulah bukti bahwa sesungguhnya manusia tak pernah punya dosa. Manusia punya dosa karena dosa manusianya sendiri. Karena manusianya berdosa. Kenapa? Karena manusianya jadi penguasa sendiri-sendiri di dalam hatinya. Yang tak rela, yang tak ridho dikuasai, yang tak rela dan yang tak ridho dituhani oleh Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi bila kita ingin tak punya dosa, terhapus semua dosa-dosa, maka datanglah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, dari keterangan-keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan, berarti orang-orang yang sudah meninggal itu, saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu, berarti ibu bapak kita yang sudah meninggal itu sudah tak ada dosa lagi, sudah tak ada siksa lagi. Pasti timbul pertanyaan begitu. Bila di dalam hati manusianya sudah tak mampu lagi mengakui bahwa hidup dan badan ini miliknya, bahkan ketika mati, bahkan ketika meninggal tak mampu berbuat apa-apa, berarti kan sudah kembali kepada Tuhannya. Dibuktikan, dicerminkan bahwa manusia yang sudah meninggal itu yakni dipakai kain putih, yakni kain kafan putih. Itulah tanda buktinya bahwa orang yang sudah meninggalkan dirinya di hatinya, meninggal hidupnya, meninggalkan badannya, maknanya sudah suci bersih lagi, asal dari tanah kembali ke tanah. Bagaimana mungkin tanah tempat asal ia berada, tanah tempat kita berada bisa menyiksa kita, bisa mengazab kita? Contoh logika. Dulu ketika kita belum ada, dulu ketika kita saat diproses dari tanah sampai diperjalankan ke tumbuh-tumbuhan sampai
diperjalankan kepada buah-buahan, sayuran, dan padi, sampai diperjalankan dimakan kedua orang tua kita sampai menjadi sel sperma dan sel telur, sampai menjadi gumpalan darah, sampai menjadi gumpalan daging, sampai menjadi janin hingga menjadi bayi yang suci. Apakah kita merasakan apa-apa? Merasa disiksa, merasa diazab? Jadi siksa dan azab itu adanya ketika manusianya masih menjadi Tuhan, ketika manusianya masih merasa dirinya yang paling ada. Itulah tempat siksa, ya di dunia inilah tempat siksa itu. Bila manusia itu sudah kembali kepada Allah, sudah tak ada siksa lagi, maka apa buktinya? Buktinya ketika kau melihat orang yang sudah meninggal, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya dariku dan akan berpulang kepadaku. Nah, itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa seluruh manusia yang sudah meninggal, seluruh manusia yang sudah dipanggil Allah, maka ia akan berkumpul lagi pada zatullah. Asalnya hidupnya dari Allah, kembali kepada Allah. Jasadnya dari tanah, kembali kepada tanah. Sudah sempurna. Kenapa? Karena manusia sudah menyadari bahwa peran di dunia ini bukan perannya, akan tetapi peran di dunia ini hanyalah pagelaran Tuhannya. Inilah orang-orang yang terbebas dari segala dosa seperti para nabi dan para rasul itu. Jadi sesungguhnya seluruh manusia pun sama. Bila manusianya mau sadar akan hakikat diri manusianya, bila manusianya tak mau menyadari hakikat diri manusianya, berarti manusianya sendiri yang memutuskan untuk menjadi Tuhan. Manusianya sendiri yang memutuskan untuk diazab dan disiksa di dunia ini. Jadi kalau begitu, bila orang yang sudah meninggal dunia itu sudah pasti kembali kepada Allah, apakah alam-alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari akhirat, hari hisab, hari timbangan, siratal mustaqim, surga dan neraka itu apa masih ada? Bila sudah kembali hanya Allah yang ada, maka hancurlah semua sesebutan itu. Semua itu kan hanya angan-angan belaka. Semua itu kan hanya imajinasi saja. Semua itu kan hanya halusinasinya hawa nafsu kita sendiri-sendiri selama ini. Sehingga kita menghalusinasi, membayang-bayangkan, oh surga begini, oh neraka begini, oh alam kubur begini, oh hari akhirat begini, oh hari kiamat begini, oh yaumil hisab begini, oh siratal mustaqim begini. Itu semua kan angan-angan, halusinasinya hawa nafsu kita sendiri, agar iblis dan setan dengan mudah menyesatkan kita jauh dan jauh dari Allah di dunia ini. Sehingga kita tak peduli di dalam mencari Tuhan, kita di dunia ini hanya mencari dunia saja, mencari ketenaran saja, mencari kepintaran saja, mencari kecerdasan saja, mencari jabatan saja, mencari kemuliaan saja, sehingga kita terjebak di situ, sehingga kita menjadi budak-budaknya iblis dan setan, disiksa dan disiksa, kumpul iblis dan setan. Berarti nerakanya kapan? Ketika Allahnya gaib, ya itulah nerakanya. Ketika hanya Allahnya yang wujud, ya itulah surganya. Itu semua terjadi ya saat
kita masih ada di dunia ini, bukan nanti. Karena Al-Quran itu beritanya hak, bukan dongeng. Bila yang diceritakan di dalam Al-Quran itu, ya kejadian saat itu juga bagi yang membacanya. Bila membaca ayat-ayat tentang Fir'aun, maka yang jadi Fir'aun siapa? Ketika Allahnya gaib, ya diri kitalah yang menjadi Fir'aun. Ketika membaca ayat kaumnya Nabi Lut, seolah-olah itu zaman dulu. Sesungguhnya kitalah yang menjadi umatnya Nabi Lut. Cinta kepada sejenisnya apa? Dunia, wanita, tahta, pangkat. Itu kan sejenis kita yang disukai, yang dicintai oleh hawa nafsu. Jadi cinta-cinta yang selain Allah itulah cinta sejenis. Ini kan pertanda bahwa yang jadi umatnya Nabi Lut kan ya kita sendiri. Inilah kehebatan, inilah kesempurnaan Al-Quran yang sesungguh-sungguhnya sudah ada di dalam setiap hati manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita menyadari bahwa seluruh peran ini, bahwa apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita pandang, siapa-siapa yang kita sangkakan, siapa-siapa yang kita lihat dan yang kita dengar, bila sudah dikembalikan kepada Allah, berarti innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bila Allah itu kita nisbatkan Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti Allah tak mungkin berkuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah tak mungkin berkuasa atas diri kita. Bila Allah laisa kamitslihi syai'un, bila Allahnya gaib, bila Allahnya tak ada, mana mungkin bisa menguasai kita, mana mungkin bisa mewujudkan kita, bagaimana mungkin bisa menghidupkan kita. Wujudnya Allah saja tidak ada. Akan tetapi bila kita rela ridho kembali kepada ayat pada surat Al-Insan ayat pertama, yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kita sebelum ada di dunia ini kan kita tidak bisa disebut. Jangankan nama Abdul Halim, jangankan wujudnya Abdul Halim, sosoknya pun tak ada kecuali zatnya sendiri. Karena seluruh manusia itu adalah titisan Tuhannya. Seluruh manusia itu bukti kenyataan Tuhan. Diri manusia itu adalah bayangan Tuhan. Tergantung masing-masing hati manusianya. Ketika kita masih melihat bayangan, ya tersesatlah kita. Akan tetapi bila kita sudah menyaksikan siapa bayangan diri kita ini, yakni uripe Allah, maka hancur leburlah segala dosa dan hancur leburlah segala ketakutan, hancur leburlah segala kesedihan-kesedihan yang ada di dalam hati kita, hancur leburlah masalah-masalah yang mendera di hati kita. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dapat mendapatkan hidayah dari Allah untuk memahami paparan-paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dari mintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma
صل على سيدنا محمد وأسري ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر كلام، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.